مرحبا أهلا النوادي. Ada risalah, jadi saya bahas kebetulan dengan masalah sabun. Nah, saya akan bahas tentang masalah sabun. Ini fikih sudah selesai. Sabun ini orang pertama yang membuat sabun mandi itu adalah ilmuwan muslim. Orang muslim yang pertama kali membuat sabun mandi. Di sini ada dua ulama yang saya tulis. Menurut para ulama, orang pertama yang membuat sabun mandi namanya Imam Zahrawi. Imam Zahrawi ini wafat sekitar tahun 400 Hijriah di Andalusia, di Spanyol. Beliau orang pertama yang membuat sabun mandi. Sebelum beliau ada ulama namanya Al-Imam Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, yang lahir tahun 251 Hijriah, wafat 313 Hijriah di kota Rai yang ada di Persia, Tehran. Beliau punya kitab berjudul Al-Hawi fit Tib. Beliau orang pertama yang membuat sabun mandi dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, dari minyak nabati. Akhirnya orang-orang Eropa mengembangkan itu rumusan sabun mandi yang dibuat oleh Imam Abu Bakar Ar-Razi. Ini Abu Bakar Ar-Razi beda dengan Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Fakhruddin Ar-Razi ahli tafsir, kalau Abu Bakar Ar-Razi ini ahli kedokteran. Beliau orang pertama yang menjelaskan tentang masalah campak dan cacar. Orang pertama yang membahas campak dan cacar. Kitabnya berjudul Campak dan Cacar, Az-Zudur wal Hasbah nama kitabnya. Orang pertama. Kenapa terjadi campak? Kenapa terjadi cacar? Apa obatnya? Bagaimana sehingga bisa terkena penyakit tersebut? Itu orang pertama yang membahas di dunia ini, Abu Bakar Ar-Razi. Bayangkan itu ulama salaf. Tahun 251 Hijriah lahir, wafat pada tahun 313 Hijriah. Dan beliau orang pertama yang menjelaskan tentang masalah alergi. Jadi alergi itu yang pertama beliau yang jelaskan. Dan orang pertama yang membuat tabung, khususnya di dunia kedokteran, yang sekarang kita lihat ada tabung oksigen. Itu yang buat tabung pertama kali beliau, Abu Bakar Ar-Razi. Dan kitabnya itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Kitabnya Al-Hawi fit Tib itu membahas tentang masalah kedokteran. Dan juga di situ beliau singgung dengan masalah pembuatan sabun. Memang sabun sudah ada 2800 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Babilonia sudah mulai menggunakan sabun. Tapi sabunnya bukan sabun mandi. Sabunnya itu berupa deterjen pembersih kain, tekstil, bukan sebagai sabun mandi. Orang pertama yang membuat sabun mandi orang Islam, Abu Bakar Ar-Razi, kemudian disempurnakan oleh Az-Zahrawi. Mereka termotivasi dari hadis Nabi. Apa hadis Nabi? At-taharatu syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada keimanan. Maka yang paling utama kita bersihkan diri kita. Mereka cari bahan-bahan yang bisa membersihkan tubuh mereka, sehingga setiap kali sholat itu dalam keadaan wangi, harum, dibuatlah sabun. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdus Salam, punya kitab berjudul Al-Kunyah. Di dalam kitab Al-Kunyah beliau mengatakan sobun, dalam bahasa Arab namanya sobun. Itu
adalah bahasa asing, bukan bahasa Arab. Bahasa serapan dari luar. Kalau kita teliti dalam satu buku berjudul History of Science and Technology in Islam, buku berbahasa Inggris, di situ menyatakan bahasa serapan yang diambil dalam bahasa Arab yaitu sobun itu mengambil dari bahasa Latin. Jadi sabun itu berasal dari bahasa Latin. Diambil ke dalam bahasa Arab sobun. Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab sabun. Bahasa Arab mengambil dari bahasa Latin sobun. Bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab sabun. Ada pernyataan yang luar biasa dari seorang ulama bernama Imam Ibnu Qutaibah yang lahir pada tahun 213 Hijriah, wafat 276 Hijriah, di dalam kitab Al-Ma'arif. Teori orang-orang barat mengatakan sabun sudah ada sejak zaman Babilonia. Sebagian mengatakan sudah ada di Romawi. Sebagian sudah mengatakan sabun sudah ada di masa Mesir kuno. Namun Imam Ibnu Qutaibah, seorang ulama multidisipliner, menguasai berbagai cabang ilmu. Beliau punya satu karya ilmiah berjudul Al-Ma'arif. Beliau mengatakan sabun mandi yang pertama kali menggunakannya dan membuatnya itu Nabi Sulaiman. Jadi yang pertama kali pakai sabun mandi Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Syekh Al-Azhari, seorang ulama pakar bahasa Arab, beliau berbeda pendapat dengan para ilmuwan Islam lainnya yang mengatakan sabun itu diambil dari bahasa asing. Karena orang pertama yang menggunakan sabun mandi adalah Nabi Sulaiman. Maka beliau katakan sabun itu berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa asing. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli bahasa. Kemudian dinyatakan di sini sabun yang dibuat dan disempurnakan oleh Syekh Az-Zahrawi. Nah, perlu diingat Syekh Az-Zahrawi ini, beliau adalah orang pertama yang melakukan bedah operasi tumor. Orang pertama yang membuat atau melakukan operasi tumor di dalam sejarah peradaban manusia dan berhasil. Orang pertama. Alat-alat medis yang ada saat ini banyak diambil dari kitab beliau berjudul At-Tasrif. Ada 10 volume, 10 jilid. Makanya kalau kita lihat pakaian dokter yang ada saat ini, itu pakaian ulama. Dokter pakai apa? Jubah putih. Karena dokter-dokter pertama ulama. Itu peninggalan mereka yang sangat nyata. Mau di barat, di Eropa, di Amerika, itu sudah aturan baku di dunia medis. Pakaian dokter itu seperti itu. Dan kalau kita analisa pakaiannya tidak beda dengan pakaiannya ulama yang menggunakan jubah putih. Karena yang mengembangkan ilmu medis ini adalah para ilmuwan muslim. Az-Zahrawi membuat itu, operasi tumor pertama. Di dalam berbagai ilmu beliau temukan penemuan-penemuan tentang masalah tersebut. Kemudian dinyatakan di sini di dalam kitab Lughah, sabun ini diambil dari bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan diambil dari bahasa Arab, yaitu artinya murakkabun min akhmadin dahniyatin. Yaitu sabun adalah satu zat yang tersusun dari zat-zat asam lemak yang fungsinya membersihkan kotoran. Itu namanya sabun secara bahasa. Ada di dalam kitab karya Imam Zahabi berjudul Siyaru A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Istilah sabun ini sudah ada di zaman salaf. Jadi sabun itu bahasa Arabnya bukan bahasa baru, sudah lama. Abad kedua Hijriah istilah sabun sudah ada. Makanya Imam Qutaibah mengatakan sabun
itu digunakan oleh Nabi Sulaiman pakai kata sobun.